Hei Retno, sini bentar, mau lihat kuemu. Iya bu, bentar ya. Ini apa kuemu? Kok bentuknya kayak gini? Ini bola kukus bu, sama risol. Ada juga donat. Gak ada yang bagusan dikit apa? Kok tampilannya gini semua? Cuma ini adanya bu, yang bisa saya buat dari sisa bahan kemarin. Udah deh, sini aku beli karena kasihan sama kamu. Makasih bu, mau beli berapa? Ambilin aku 2 bolu sama 2 risol. Baik bu, bentar ya. Ini uangnya, lebih tuh, ambil aja kembaliannya. Wah, makasih banyak bu. Semoga bu rezekinya lancar ya. Ya, anggap aja sedekah. Sekalian doain saya juga ya. Saya bentar lagi mau ke tanah suci lagi. Hah? Bukannya baru beberapa waktu lalu ibu pulang dari sana? Ya terus kenapa? Selagi nggak ada duit, kenapa enggak? Orang lain kan cuma bisa ngimpi. Oh iya bu, kalau gitu semoga perjalanannya lancar ya dan berkah. Makasih. Dah, selamat lanjut jualanmu. Ya bu, saya lanjut ya. Satu lagi. Kalau bisa, tampah jualanmu itu diganti deh. Jelek banget. Insya Allah bu, kalau nanti ada uang, saya ganti kok. Jangan gitu dong. Kalau ada jualanmu jelek, ya orang malas beli juga. Arti enggak? Iya bu, saya usahain. Semoga cepat bisa beli yang baru. Ya udah, semangat deh sana. Biar nggak terus kata malah kayak gitu. Makasih bu, saya jalan dulu. Di ruang makan mereka yang luas, Bu Lina menata meja sarapan dengan hati riang. Di atas meja sudah tersaji teh hangat, piring kecil, dan kue-kue tadi yang dibeliin dari Bu Retno. Tak lama kemudian, Pak Ari, suaminya, turun sudah mengenakan jas dinasnya. Wah, udah siap sarapannya, Lin. Wangi banget tehnya. Iya dong, biar semangat kerja. Ini aku sediain kue juga tuh, cobain deh. Ini kue beli atau kamu yang buat sendiri? Beli di Retno, kasihan kulihat dia jualan pagi-pagi banget. Rasanya agak asem deh isi risol ini. Masa sih, kok bisa asem? Iya ya, waduh si Retno nih, jualan kok makanan basi toh. Udahlah, aku mau mandi dulu. Mau berangkat, ada kunjungan bupati hari ini. Ini semua orang keracunan kalau gini. Yaudah sana, nanti gue buang aja risolnya. Pak Ari pun pergi ke kamar mandi. Sementara Bu Lina membalaskan wajah dengan wajah kesal. Keesokan harinya, ia ke rumah Bu Retno. Rumah Bu Retno yang tampak kecil dan juga sederhana. Saya cuma mau bilang ya, kue yang kamu jual kemarin itu basi. Suami saya sampai bilang asem. Kamu jualan kok seenak kayak gitu sih? Astagfirullah, maaf Bu, saya nggak tahu kalau ada yang udah nggak layak. Saya nggak maksud. Gak bermaksud. Kau pikir orang kayak saya ini bisa makan sembarangan apa? Ya udah baik loh, mau berjualan kamu gak seberapa itu, mau dikasih makanan basi. Maaf Bu, mungkin ada yang kelamaan. Saya nggak sengaja. Duh, mantu saja miskin terus kamu. Kerja salah-salan, gak teliti, gak niat. Nanti suara males beli kue kamu. Maaf, saya cuman berusaha cari rezeki halal, nggak berniat jelek sama sekali. Rezeki halal katanya, tapi gak suara makanan basi. Sama aja nipu, ngerti gak? Saya tuh udah kasih mau bantu, malah bikin malu kamu. Maaf ya Bu, saya bakal hati-hati lagi. Udah dah, udah bikin saya enak kamu terlanjur. Jangan harap saya bakal beli lagi dari kamu. Iya Bu, maaf ya. Tahu diri aja ya, jangan jualan kalau nggak bisa jaga kualitas. Malu-maluin. Beberapa minggu berlalu, halaman rumah Bu Lina tampak sibuk. Tenda besar berdiri megah, warga kampung berdatangan. Menyalangi Bu Lina dan Pak Ari yang akan berangkat lagi ke tanah suci. Namun dari rumah sebelah, Bu Retno hanya bisa melihat dari jendela. Tak ada undangan yang datang. Esokan paginya, bekas tenda masih tampak di halaman rumah Bu Lina, dan tumpukan plastik serta sisa makanan tergeletak di halaman belakang. Bu Lina pun keluar membawa 2 kantong besar berisi sisa makanan semalam, berjalan ke arah belakang rumah. Ia pun membuka pagar kecil yang memisahkan halaman belakangnya dengan halaman Bu Retno, lalu melemparkan semuanya ke sana. Tak lama, Bu Retno keluar ke dapur, kaget melihat tumpukan sampah di belakang rumahnya. Astagfirullah Bu Lina, kenapa buangnya di sini? Emang kenapa? Kan pantas rumahmu digituin. Rumah orang miskin tuh cocoknya di tempat pembuangan sampah. Astagfirullah, nggak mau ngomong gitu Bu. Emang katanya begitu kok. Rumah kamu kecil, jelek, deket sama rumah saya yang gede, kagak pemandangan. Seharusnya rumah kamu ini gak pantas ya tetanggaan sama rumah saya. Masa rumah besar Haja Lina sampingan sama rumah miskin Retno? Hah? Astagfirullah Bu, harta itu titipan Tuhan, gak baik sombong begitu. Kok bilang saya sombong? Kamu tuh iri ya, karena gak punya apa-apa. Saya nggak iri Bu, cuma ngingetin aja. Semua ada yang bantuan kapan aja. Udah deh, gak usah ceramah.
Uang saya halal kok. Suami saya juga kerja keras. Kamu nggak usah sok ngatur hidup orang kaya. Saya nggak berlangsung ngatur, Bu. Cuma takutnya ibu kebebasan ngomongnya. Ah udah, malah saya dengerin ocehan orang miskin. Jaga di rumahmu ya biar nggak bau. Jangan nyalain saya. Beberapa bulan lalu, sejak kepergian Bu Lina ke Tanah Suci, suasana kampung sedikit tenang. Pagi itu, Bu Retno kembali menata dagangannya seperti biasa. Tiba-tiba, Assalamualaikum Bu Retno. Lagi siap-siap jualan ya? Waalaikumsalam. Iya Bu Surti, mau muter sebentar ke pasar. Kebetulan mau ketemu. Saya mau pesan kue buat acara tasyakuran saya di minggu depan. Loh, beneran Bu? Saya belum pernah dapat pesanan banyak loh. Biasanya cuma jualan keliling aja. Iya, mungkin saya yang pertama kali ya. Saya sering beli kue ibu, rasanya kan enak banget itu loh. Aduh, alhamdulillah. Jadi mau order berapa Bu? Saya butuh 100 lemper, 50 klepon, sama 50 kue cucur ya. Baik Bu, saya catat ya biar nggak lupa. Jadi totalnya 300 kue ya Bu? Udah sambil hamin 1 ya, biar masih hangat buat tamu. Yap, insya Allah saya kerjain ya Bu. Makasih banget udah percaya sama saya. Wah, saya terima kasih loh. Akhirnya bisa pesen dari ibu yang orang baik. Jangan gitu Bu, saya ini cuma jualan kecil-kecilan. Justru itu, rezeki halal dari hasil tangan sendiri tuh luar biasa nilainya. Oh iya, nanti datang juga ya ke acara saya Bu. Wah, saya diundang juga Bu. Apa nggak apa-apa? Lah, kenapa nggak boleh? Semua tetangga saya undang, termasuk ibu. Saya cuma takutnya ada yang nggak enak Bu. Masih didengerin kata Bu Lina mah. Surti tahu. Ya siapa yang nggak tahu Bu? Hajat tapi mulutnya begitu. Udah rahasia umum di kampung ini. Saya kira cuma saya yang ngerasa begitu. Enggak ke Bu, banyak yang tahu, tapi diem-diem aja. Saya aja heran, kok ibu betah sih nggak sebelahan sama dia? Bukan betah Bu, tapi mau kemana lagi saya? Rumah ini peninggalan almarhum suami saya. Kata Eka ninggalinya. Ya ampun, sabar ya Bu. Tuhan sayang kau sama orang yang sabar. Makasih Bu Surti ya. Udah, saya pergi dulu ya. Nanti saya kabarin lagi soal tanggal pastinya. Jangan lupa datang ya Bu. Insya Allah Bu. Setelah Bu Surti pergi, Bu Retno kaca-kaca untuk pertama kalinya sejak lama ia merasa dihargai lagi seperti manusia. Hari tasyakuran Bu Surti pun tiba. Bu Retno datang dengan pakaian sederhana. Aduh, maaf Bu, saya malu. Baju yang begini aja nggak pantas rasanya masuk keluar depan. Bu Retno ini gimana sih? Gak usah malu, baju yang penting. Yang penting hatinya baik. Ayo lo sini. Beneran nggak apa-apa Bu, takut tamu lain salah paham. Gak apa-apa sama sekali. Kita lagi acara mulai. Makasih ya Bu. Berapa menit kemudian acara dimulai. Setelah selesai, para tamu mulai menikmati hidangan. Bu Retno, kue ibu yang saya pesan kemarin kebanyakan suka loh. Terus juga yang pesan di mana? Ya Allah, beneran Bu, senang banget saya dengarnya. Semoga bisa tambah rezeki saya. Pasti bisa Bu, soalnya kue buatan ibu itu lembut, beda kok dari yang lain. Alhamdulillah, dulu almarhum suami saya juga suka bikin bantu loh Bu. Iya ya, saya sempat dengar juga loh, almarhum itu tukang roti ya dulunya. Iya betul, sejak dia meninggal, saya terusin seadanya aja. Kadang alatnya rusak, kadang bahan gak cukup. Duh, saya salut loh Bu, ibu gak nyerah. Banyak loh, anda posisi ibu udah putus asa. Yang penting bisa makan Bu, dan gak ngerepotin orang. Tapi ada cukup buat saya. Insya Allah, saya jadi malu sendiri loh. Jangan gitu loh Bu, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Acara pun berakhir, para tamu mulai berpamitan. Bu Surti masuk ke dapur sebentar, lalu kembali membawa bungkusan. Ini Bu, saya bungkusin makanan buat ibu ya. Waduh, gak usah repot Bu, saya udah makan tadi. Bukan soal udah makan ya Bu, ini rezeki lah, diterima aja, anggap aja oleh-oleh. Tapi tamuan aja gak dibungkusin Bu. Biarin aja, ibu ini kan spesial, membuat kuenya acara saya. Aduh, ya deh, makasih banyak ya Bu. Semoga Allah balas kebaikan Ibu. Sama-sama Bu Retno, nanti kalau saya ada acara lagi, saya order lagi ya Bu. Jangan Bu, kasih kapan aja. Hati-hati ya Bu di jalan pulang ya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa bulan kemudian, Bu Lina dan Pak Ari akhirnya pulang dari Tanah Suci. Rumah besar mereka kembali dihias. Semua warga diundang, kecuali satu orang, Bu Retno. Keesokan harinya, lagi-lagi seperti waktu itu, Bu Lina kembali membuang sampah di halaman belakang rumah Bu Retno.
Astagfirullah, ini kok baik banget. Siapa yang bang ini? Apa? Gak suka ya? Lumayan kan, dapat makanan sisa dari rumah orang kaya. Bu Lina, ini halaman saya. Gak pantas bang begini di sini. Gak pantas. Rumahmu aja udah gak pantas bersanding sama rumah saya. Bu, saya gak maksud ribut ya. Tapi tolong jangan begini terus. Saya juga manusia, Bu. Apaan? Kamu ternyata bersyukur ya punya tetangga orang kaya kayak saya. Hajar lagi. Saya bersyukur kan, Bu. Tapi bukan karena harta. Saya bersyukur saya bisa sabar ngadepin orang kayak Ibu. Berani kamu ngomong itu sama saya ya? Tahu gak kamu siapa saya? Istri pejabat. Saya tahu, Bu. Tapi saya juga tahu di hadapan Tuhan sama-sama aja. Nggak ada pejabat, nggak ada orang miskin. Dasar kau miskin, so nasihatin. Masa urus hidup saya kamu? Cuma ingetin, Bu, kalau semua ini harta, jabatan, cuma titipan, bukan buat disombongin. Geli banget dengarnya. Kamu tuh iri kan? Aku aja. Iri kan gak bisa naik haji, gak bisa makan enak kan? Saya nggak iri, Bu. Cuma kasihan, Ibu udah kenal tanah suci, tapi dia belum suci. Maksud kamu apa ya? Berani banget ngomong gitu. Maksud saya, ibadah itu bukan cuma pergi jauh, tapi gimana kita memperbaiki hati. Cukup. Kau pikir kamu siapa, ha? Bisa ceramain saya kayak gitu? Sudah sabar sama ini ya, Bu. Tapi kalau terus begini, saya serahkan semuanya ke Allah. Udah sana, ngadu aja. Saya gak takut. Saya gak mungkin kaya sama orang miskin kayak kamu. Mungkin dunia iya, mungkin dunia iya, Bu. Tapi nanti di hadapan Tuhan, semua bakal terbuka. Malam itu, Bu Ina sedang sibuk mengolaskan skincare di mejanya. Tak lama kemudian, seorang mobil terdengar di luar. Pak Ari suaminya masuk dengan tergesa. Loh Pak, kok pulang malam banget? Temen kelihatan buru-buru gitu. Oh enggak, cuma rapat dadakan tadi. Banyak urusan di kantor soalnya. Rapat? Jarang-jarang jam segini. Ya bisa lah, urusan pejabat tuh suka nggak nentu waktunya. Bener nih, kamu kayak panik. Ada masalah apa? Gak ada apa-apa Lin, udah kamu gak usah mikirin. Kan bohong ya? Aku tuh bisa baca ekspresimu. Ada apa sih? Udah aku bilang gak ada, kamu tuh kepo banget sih. Kepo gimana? Aku kan istri kamu. Aku cuma khawatir. Gak usah khawatir, aku bisa urus sendiri. Sekarang aku mau mandi dulu lah, capek banget ini. Udah, sana mandi. Kalau mau makan, di lemari tuh. Makan aja nanti. Iya, Pak Ari pun masuk ke kamar mandi. Bu Ina merasa sesuatu yang disembunyikan suaminya. Keesokan harinya, Pak Ari duduk di meja makan dengan wajah lesu. Lin, nanti kalau ada yang nanya aku, bilang aja ya aku gak ada. Hah? Siapa yang mencari kamu emangnya? Udah, nurut aja kamu. Bilang aja aku keluar kota atau lagi tugas. Terserah, jangan bilang aku di rumah ya. Emangnya kenapa sih? Aku jadi bingung nih. Udah, jangan banyak tanya, nurut aja ya. Udah, tapi nanti jelasin ke aku. Nggak enak nih kalau disuruh bohong terus tapi nggak tahu sebabnya. Nanti aja Lin, sekarang aku mau istirahat. Kepalaku lagi mumet ini. Tak lama setelah Pak Ari masuk kamar, suara ketukan keras dan ke depan pintu. Bu Lina pun spontan menoleh. Siapa pagi-pagi gini? Bu Lina tertegun, berjalan ke pintu dengan perlahan lalu membukanya. Di depan berdiri seorang pria berpakaian polisi. Permisi, selamat pagi Bu. Kami perlu bertemu dengan Pak Ari. Ada apa lagi ya Pak? Saya udah bilang, beliau nggak ada di rumah. Maaf Bu, kami sudah dapat surat perintah. Kami perlu melakukan penggeledahan. Adahan, untuk apa Pak? Rumah kami nggak ada apa-apa. Kami mendapat laporan dan bukti bahwa Pak Ari terlibat kasus korupsi proyek dana desa. Pak, korupsi? Tidak mungkin Pak, suami seorang baik, pejabat yang amanah. Mohon maaf Bu, kami hanya menjalankan tugas. Silakan minggir sebentar ya. Jangan masuk Pak, saya bilang jangan, suami saya lagi nggak ada. Bu, mohon ya jangan menghalangi. Ini sudah sesuai prosedur loh. Nggak mungkin sama saya korupsi. Kenapa sih salah orang? Ini sudah sesuai prosedur. Ini sudah sesuai prosedur loh. Saat mereka sampai di kamar, pintu pun didobrak. Di dalamnya, Pak Ari duduk pucat. Bapak Ari, Anda kami amankan ya atas dugaan keterlibatan kasus korupsi proyek dana desa dan gratifikasi. Saya jelaskan Pak semuanya. Tolong jangan begini di depan istri saya ya. Pak, saya bisa jelaskan semuanya. Tolong jangan begini ya. Penjelasan bisa disampaikan di kantor ya Pak. Kami bawa dulu untuk pemeriksaan. Lin, udah jangan ribut. Ini urusan berat. Aku salah. Nanti aja aku jelasin. Tolong jangan diri kamu ya. Bu Lina masuk dan menangis. Jangan bawa suami saya, dia nggak bersalah. Dia cuma korban fitnah pasti.
Apa? Maksudnya kau beneran korupsi? Kesan Bu Lina pecah saat dua polisi memborgol tangan Pak Ari dan menggiringnya keluar. Tetangga mulai berdatangan. Bu Lina terduduk lemas. Sejak hari itu, semua orang mulai menjauhinya. Setiap kali Bu Lina keluar, bisikan dan tatapan sinis mengiringinya. Kini setiap malam, Bu Lina duduk di teras sendirian dengan pandangan kosong.